Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh sekali lagi dengan penuh antusias shalom. Malam hari ini seberapa banyak yang mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya rindu berikan tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri sebentar, boleh Bapak Ibu Saudara. Mari berfellowship satu dengan yang lain. Berikan salam ke kiri kanannya, cari sebanyak-banyaknya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Apa yang kami kerjakan malam hari ini menjadi sebagian dari ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami rindu menyembah Engkau. Kami boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami mau limpahi hidup kami, penuhi hidup kami dengan ucapan syukur Tuhan. Malam hari ini kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Bekerja, beracaralah, lawat setiap kami, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Boleh perlahan-lahan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami bersyukur, ku mau selalu kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat wajah-Mu, katakan, ku mau selalu. Nyatakan pujian ini dari hatimu, saudara. Sebab hanya anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai dengan hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bahkan bukan karena harta materi kita. Mari sekali lagi sambil angkat dua tanganmu, katakan, ku mau selalu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Selalu ya Kau membuatku berharga. Setiap kita yang berharga, katakan, ku mau selalu. Malam hari ini saya rindu sampaikan kepada setiap kita, hidupmu berharga di mata Tuhan. Apapun kondisimu, hidupmu berharga di mata Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Setiap kita yang berharga, selalu dan selalu
Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Angkat suaramu sembah Tuhan. Mari setiap kita yang berharga di mata Tuhan, setiap kita yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu sembah Dia dengan bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa dalam penyembahan kami, ini kehidupan kami. Haleluya. Tidak ada hal yang lain yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, selain sembah dan ucapan syukur kami. Nikmatilah. Haleluya. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu lebih lagi. Kami bersyukur. Angkat suara-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari nikmati waktumu dengan Tuhan malam hari ini. Teruslah bermazmur menyembah Dia. Teruslah berkata-kata yang baik membangun iman percayamu. Sebab hanya di dalam penyembahan-Mu Engkau mengalami kuasa yang baru dari Tuhan. Percayalah setiap kita yang datang dalam kelemahan, malam hari ini terima pemulihan dari Tuhan. Malam hari ini terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebab Tuhan mengalirkan sesuatu yang baru ketika umat-umatnya datang berseru kepadanya. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu saudara. Dan malam hari ini alami perjumpaan dengan Tuhan. Malam hari ini dengan penuh rasa kagum alami kuasa Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kau berkuasa, Kau bekerja bagi kami. Ku yakin Kau hadir. Ini yang menjadi iman percaya kami. Inapakara labo sheke para labakara labashande. Biar Dia nyata di tempat ini. Amin. Lebih lagi ku yakin Kau hadir, ya Tuhan. Kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. Sembah Dia, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ini hidup kami.
yakin Kau hadir di sini. Amin. Nyanyi dengan penuh iman percaya saudara. Kemenangan. Boleh sekali lagi dengan penuh percaya katakan ku yakin. Come on. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ya Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Satu kali lagi angkat iman percayamu lebih lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Saya rindu dengar tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Malam hari ini kami mengalami kemenangan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mengalami Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau memuji Dia dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Katakan amin. Sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Come on. Selalu berada di hadirat-Mu. Katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan, aku ingin selalu ya. Oh ya ya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, oh. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Angkat tanganmu katakan, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, amin, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan, aku ingin selalu. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Oh, oh. Di bawah kepak sayap-Mu, melintasi langit biru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan semangat. Aku ingin selalu ada di hadirat-Mu. Oh ya ya, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu,
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bapak Ibu Saudara bisa buka kedua tangannya bersama-sama. Kita terbang dengan Tuhan. Bagai melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk sekali lagi saudara katakan, bagai Raja Wali terbang dengan Tuhan, melintasi berbagai tantanganmu, melintasi berbagai permasalahan hidupmu. Amin. Dibawa ke bak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Ayo boleh lebih semangat lagi katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Amin. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dibawa ke bak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi dengan percaya, dibawa ke bak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan kita hebat dan luar biasa, katakan amin. Dia sanggup bawa kita terbang tinggi, melewati setiap badai kehidupan kita, amin. Kasih tos dulu ke kiri kanannya, kasih tahu Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Boleh saya dengar sorak haleluya. Sama-sama dengan percaya katakan, firman-Mu Tuhan di dalam hatiku, amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menurutku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Boleh buka dua tangannya sekali lagi, come on. Saudara nyanyi dengan penuh iman percaya berkata, firman-Mu Tuhan hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menurutku setiap hari, amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu teguh menopang, kenangan dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, katakan dengan percaya, amin. Ya,
kan terbang tinggi awan, ya Tuhan. Sebab firman-Mu menopang Bapak Ibu Saudara, setelah ini boleh angkat dua tangannya tinggi-tinggi. dalam mutu. Angkat dua tangan kita, ikuti saya saudara. Ku kan dalam kemuliaan, amin. Ku menopang ya. Ayo lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, come on. Bersamamu, amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Dua tangan di atas kepala saudara bersama. Ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi dengan percaya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Berapa banyak yakin dan percaya kita aman di dalam Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau malam hari ini setiap kita boleh ada, semuanya hanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, menyertai kami dalam segala kondisi apapun. Kami tetap mau berkata bahwa Tuhan baik bagi hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarkan korban persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan dengan penuh bersyukur dan bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Pelayan Tuhan dapat melayani persembahan sambil siapkan diri untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya ada kekuatan walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan. Bagian ini katakan dengan percaya saudara, yang aku percaya dalam hadiratnya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ku kan terbang bagai raja wali di atas segala hidupku, yang percaya tiada percayalah terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang ku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil baginya. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan. Kami sudah buka hati kami perlu firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan dalam keadaan yang semakin sulit ini Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu yang menyatakan kesalahan kami, yang mendidik kami hidup dalam kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang dengan hal orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Silakan dulu. Shalom. Puji Tuhan ya. Pujian kita menjadi berkat kita semua ya. Ya, puji Tuhan ya. Kalau kita akan lihat keadaan saat ini semakin lama semakin sulit ya. Ya, segala sesuatu kita lihat ya, kejahatan semakin meningkat. Tidak usah antara orang lain ya. Ada yang istrinya, suaminya itu dibakar ya. Enggak tahu dikasih bikin sate be ya. Ya, suaminya karena mungkin suka judi online mungkin enggak ya. Padahal dia polwan ya, polisi ya. Di Mojokerto bagaimana suaminya itu dibakar ya. Kita lihat kejahatan sekarang ini ya, semakin enggak karu-karuan ya. Bahkan juga kita lihat ya, ada seorang jemaat tanya ya, di Jember tanya begini, Pak, dosa yang paling Tuhan enggak suka itu yang apa Pak? Dosa, semua dosa Tuhan enggak suka, enggak ada dosa kecil, enggak ada kadar dosa. Tapi ada dosa yang paling Tuhan enggak suka. Oh iya, nah saya akan membahas bagian firman Tuhan tentang itu ya. Dosa yang Tuhan enggak paling suka ya. Nah Bapak Ibu dengar baik ya. Tapi sebelumnya saya minum dulu ya, boleh ya? Minum dulu ya. Temanya malam hari ini dehidrasi rohani ya, kekeringan rohani. Banyak hamba-hamba Tuhan itu mengalami kekeringan rohani. Ya, bertahun-tahun, bahkan puluh tahun melayani, seringkali kadang-kadang mengalami kekeringan rohani. Ya, itu memang saya kalau sudah tidak kering minum dulu ya. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Ya,
Banyak orang meremehkan air minum. Ya, banyak orang meremehkan minum. Mereka pandang enteng dengan minum. Padahal kualitas dan kuantitas minum kita itu sangat menentukan kesehatan kita. Amin. Banyak orang tidak peduli dengan hal minum. Padahal kualitas dan kuantitas minum kita itu sangat amat menentukan kesehatan kita. Ya, ada penyakit ya, penyakit infeksi kandung kemih atau infeksi kalau saluran kencing. Juga ada konsentrasi yang tidak fokus ya, tidak fokus kan ya, konsentrasi yang tidak fokus. Ada gangguan pada fungsi otak, ada gangguan juga pada sel pada liver atau ginjal. Itu juga bisa diakibatkan karena kurang minum. Amin. Ya, itu bisa diakibatkan karena kurang minum. Itu sebabnya betapa pentingnya itu minum. Amin. Ya, karena kalau kita tidak minum, maka tubuh ini padahal tubuh kita ini perlu cairan, maka akan kering. Sama seperti mobil. Mobil kalau memang olinya tidak pernah ditambah, ya, tidak pernah ditambah, lama-lama kan kering. Sehingga apa terjadi? Sehingga ketika mesin itu bergerak, ya, besi dengan besi, karena tidak ada yang membuat dia itu bergesekan, besi dengan besi akhirnya bersaling bergesekan, sehingga apa terjadi? Besinya aus karena tidak ada oli, tidak ada minum, ya, besinya aus, dan akhirnya bisa kalau sampai dibiarkan besi dengan besi bergesekan, akhirnya bisa terbakar, bisa rusak karena kalau kehabisan oli. Amin. Bapak Ibu itu ya. Demikian pula kita dengan kehausan akan Tuhan. Demikian juga kehausan akan Tuhan. Artinya ya, kebutuhan akan air hidup, artinya kebutuhan akan air hidup itu tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Ya, ingat kebutuhan ya, air hidup ya itu tidak bisa kita sia-siakan lagi, tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Air hidup itu apa sih? Siapa air hidup? Tuhan Yesus. Yohanes 4 ya, waktu orang Samaria, wanita Samaria waktu mau Tuhan minta Yesus minta minum. Ya, loh, aku orang Samaria, Tuhan Yesus kan orang Israel, orang Ibrani. Kenapa harus minta sama aku? Tidak pantas katanya. Tapi dia bilang, akulah air hidup. Ya, nah kita lihat Yesus adalah air hidup. Itu sebenarnya saya beritahu. Kebutuhan akan air hidup bagi kita itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tidak bisa disia-siakan begitu saja. Karena kita butuh. Yohanes 5, di luar aku, firman Tuhan berkata, engkau tidak bisa buat apa-apa. Engkau pasti jatuh dan tersesat. Amin. Amin. Bapak Ibu ya, kita lihat ketika si pemazmur ketika dia jiwanya mengalami haus akan kehausan akan rohani, ketika jiwanya haus akan Tuhan, apa terjadi? Dia berkata apa? Ketika pemazmur itu dia mengalami kehausan akan jiwanya akan haus akan Tuhan, dia berkata apa? Dia ibaratkan kehausannya akan Tuhan itu seperti apa? Mazmur 42 ayat 2 dalam kurung ya, ayat 1 tapi ya. Mazmur 42 ayat 2 dalam kurung. Di ayat 1 mungkin itu ya. Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Allah. Nah, kita lihat ketika pemazmur dia mengalami kehausan akan Tuhan, dia berkata seperti rusa merindukan air, demikian juga jiwaku haus akan Tuhan. Ya, dia mengibaratkan kehausan akan Tuhannya itu dengan seperti rusa merindukan air sungai. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya mau beritahu, Bapak, dikatakan ya seperti rusa merindukan air sungai, bukan karena rusa itu haus, bukan. Ya, artinya ini apa? Saudara Bapak Ibu dengar baik. Rusa itu punya bau badan yang khas ya. Rusa itu punya bau badan yang unik ya, khas, sangat khas. Itu sebabnya ya, walaupun tidak melihat, musuh itu tahu kalau di sekitarnya itu ada rusa atau tidak. Kenapa? Dari mana? Bau badannya rusa itu yang khas, yang unik itu. Jadi dia tahu di sekitarnya itu ada rusa atau tidak. Karena rusa itu punya bau badan yang khas, yang unik. Itu sebabnya ketika rusa itu dikejar oleh musuh, satu-satunya yang dia harapkan, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah air sungai. Kenapa? Sebab begitu dia mendapatkan air sungai, dia langsung masuk ke dalam air sungai itu. Dan begitu dia masuk di air sungai itu, maka bau badannya hilang. Maka jejaknya itu juga hilang. Musuh kehilangan jejak karena dia masuk dalam air sungai. Jadi berarti air sungai itu yang menyelamatkan dia. Sama, air hidup kita, air hidup itu yang menyelamatkan saudara saya, itu Yesus Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Seperti inilah kerinduan daripada pemazmur untuk ketemu sama Tuhan. Ya kerinduan ya seperti ya ketika dia mengalami tekanan jiwa.
Nah seperti inilah ya kerinduan dari pemazmur ketika dia haus untuk ketemu, untuk dekat dengan Allah. Kenapa? Ya ketika dia mengalami tekanan jiwa, ketika dia mengalami dehidrasi rohani, ketika dia mengalami kekeringan jiwa, dia punya kerinduan akan Allah seperti rusa itu tadi. Ya ingin akan air sungai itu, masukkan air sungai. Dia punya kerinduan ingin ketemu sama Tuhan, dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab pemazmur tahu ketika dia dekat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan di hidup dari Tuhan, di dalam hidupnya. Ketika dia dekat, pemazmur tahu, ketika dia dekat dengan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hidup dari Tuhan. Amin. Karena Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. nah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada lagunya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah jalanku sepanjang hidupku. Mazmur tahu, dia tahu ketika dia dekat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, dia mendapatkan ketenangan hidup. Amin. Dan bukan itu saja. Sebab dia tahu, pemazmur tahu, ketika dia dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, bukan saja dia mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan jiwa, tapi ketika dia dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kekuatan baru. Amin. Karena lagu ini berkata, lanjutnya, hanya dekat padamu. Terus ada kekuatan baru. Dia tahu, pemazmur tahu, ketika dia dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Maka dia bukan saja mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hidup, dia lepas dari rohani, tapi juga lebih dari itu, dia akan mendapatkan kekuatan baru untuk bisa mengatasi tekanan hidupnya. Dia bisa dapat mengatasi, mengalahkan ya dehidrasi rohani atau kekeringan jiwanya ketika dia dekat dengan Allah. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, ya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah terus. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Supaya kita bisa berdoa ketika ada masalah. Doa itu yang berikan kita kekuatan. Amin. Ya, nah kita bisa berdoa kalau kita bisa berdoa ketika jiwa kita, hati kita tenang. Bisa enggak orang yang lagi ngamuk bisa berdoa enggak? Orang lagi stres, suka stres, bisa berdoa enggak? Makanya kalau ada suami yang berkata bahwa dia itu suami yang suka ngamuan, lalu dia berkata pendoa, bujuk itu. Ya, karena pendoa harus orang yang hatinya tenang. Amin. Kekuatan kita di mana? Kekuatan saudara di mana? Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kita ketika kita tinggal tenang dan percaya pada Tuhan. Nggak usah ketika masalah, nggak usah telepon sana, telepon sini. Ya opo gini, oh ya ono sing pinter dulu sana gitu. Waduh, hati-hati. Ya tetap tinggal tenang, percaya sama Tuhan. Amin. Itu masalah. Kekuatan kita ketika kita tinggal tenang. Nah, kita bisa tenang ketika kita dekat dengan Allah. Amin. Ya. Karena firman Tuhan juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam ketika aku dekat dengan Allah, di dalam Dia, ketika dekat dengan Allah, segala perkara dapat kutanggung. Ya, yang memberikan aku Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Adakah perkara di luar segala perkara? Tidak ada. Semua perkara, segala penyakit, semua masalah dapat aku atasi, kalahkan ketika aku ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Artinya ketika aku dekat dengan Tuhan. Ketika aku dekat dengan Tuhan, aku di dalam Tuhan, maka Tuhan berikan aku untuk mengalahkan segala perkara. Amin.
ketika kita dekat pada Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, artinya kita tunduk sama Tuhan, kita dapat mengalahkan setan, iblis. Amin. Mau mengalahkan iblis? Mau mengalahkan setan? Ya, tunduk sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Ya, dekatlah kepada Allah. Ya, menyerahlah kepada Allah dulu. Baru lawan iblis. Kenal Allah dulu, baru lawan iblis. Maka dia akan lari. Jangan coba-coba belum tunduk sama Tuhan, belum dekat sama Tuhan lalu melawan iblis. Wah, diketawai sama iblis. Ya, Kisah Para Rasul 9 itu ayat 13 sampai seterusnya itu anak tuh 7 anak imam Skewa. Coba-coba mau ada orang kerasukan setan, mau coba-coba usir setannya. Ya, ada orang kerasukan setan di pasar dalam nama Yesus, katanya Paulus. Lu katanya Paulus. Padahal dia tidak kenal nama Yesus. Nama Yesus tidak kenal. Nah, coba ada ya? Ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, terus 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Terus 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Dengan luka-luka. Mau coba-coba usir setan, tapi tidak kenal sama Yesus, dalam nama Yesus tidak kenal Yesus. Jangan coba-coba. Tidak tunduk sama Tuhan, tidak di dalam Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, apalagi tidak kenal Yesus. Jangan coba-coba usir setan. Diketawain, dilukai, ya, ditelanjangi. Yesus aku kenal, Paulus kenal, kamu sopo? Coba-coba usir. Ya, jangan coba-coba, tunduk dulu sama Tuhan, kenal Yesus. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Tidak kenal, jangan coba-coba. Amin. Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata, di hari-hari terakhir ada banyak orang berseru-seru, bukankah Tuhan aku mengusir setan demi namamu, aku berbuat demi namamu, aku terus melakukan mujizat demi namamu. Lalu Yesus berkata apa? Nyala kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Prestasi rohani tidak menyelamatkan. Amin. Prestasi rohani tidak menyelamatkan, usir setan, berbuat dan melakukan mujizat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Ketika kita kenal Yesus. Amin. Makanya kenal Yesus, oh ya, umatku binasa karena tidak kenal. Yang menyelamatkan kita kenal Yesus. Tunduk dekat dengan Allah. Amin. Amin. Ketika kita mengalami kekeringan jiwa, ketika kita mengalami dehidrasi rohani, ya, apa yang terjadi? Ya, artinya ketika kita tidak dekat dengan Allah sehingga kita mengalami kekeringan jiwa, apa yang terjadi? Maka akan muncul dalam hidup kita, yaitu penyakit berbagai macam penyakit dosa dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya ya mengalami dehidrasi rohani, ketika saudara dan saya mengalami kekeringan jiwa, ya artinya saudara tidak dekat dengan Allah, saudara artinya jauh dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Maka akan dalam hidup saudara akan muncul berbagai macam penyakit dosa dalam hidup saudara dan saya. Ya, contoh, kita lihat contoh. Ketika Petrus ya, jauh dari Yesus, ketika Yesus mengikuti Yesus dari jauh, apa yang terjadi? Tidak dekat dengan Yesus, dia mengikuti Yesus dari jauh. Apa yang terjadi? Matius 26 ayat 58. Matius 26 ayat 58. Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Petrus dia bukan ikut Yesus bukan dari dekat, tapi dia ketika mengikuti Yesus dari jauh, apa yang terjadi? Timbul penyakit dosa dalam hidup Petrus. Apa yang dia lakukan? Ayat 69 sampai 74. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. 70,
Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Nah, Dan kita pada lihat saat itu berkokoklah ayam. ketika Petrus dia mengikuti Yesus dari jauh, maka timbul dalam hidupnya itu penyakit dosa, berbagai macam penyakit dosa. Ya, sampai dia berkata dia menyangkal Yesus, padahal dia itu muridnya Yesus loh. Ya, muridnya Tuhan. Menyangkal muridnya Tuhan. Bahkan bukan cuma menyangkal, dia bersumpah. Serta terakhirnya bukan cuma bersumpah tapi juga yang terakhir mengapa? Mengutuk bahwa aku tidak kenal Yesus, padahal muridnya Yesus. Tiap hari lihat mujizatnya Tuhan. Di mana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya, yang bisu berkata-kata, yang mati bangkit. Lihat tiap hari, tapi tidak kenal Yesus. Kenapa? Karena kepepet. Biasanya orang kepepet itu biasanya bisa nyangkal Tuhan. Ya, itu sebabnya hati-hati Bapak. Firman Tuhan berkata, ya, Lukas 12 ayat 8 dan 9. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di depan malaikat. Ya, Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Ya. Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa yang menyangkal aku atau mengakui aku di depan manusia, aku mengaku dia di hadapan malaikat. Tapi barang siapa tuh orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal dia juga di depan malaikat. Bukan hanya di depan malaikat, tapi kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan akan menyangkal kita juga. Kalau menyangkal Tuhan di depan manusia, menyangkal Tuhan, Yesus akan menyangkal kita juga di depan siapa? Bapa di sorga. Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Kalau kita menyangkal Tuhan, ya di depan manusia, enggak kenal sama seperti Petrus, enggak kenal kok, aku enggak kenal. Padahal murid Yesus. Ingat, Tuhan akan menyangkal kita di depan bukan hanya malaikat, tapi di depan di sorga. Kalau kita mengakui Yesus di depan manusia, Yesus akan mengakui kita di depan malaikat dan juga Bapa di sorga. Amin. Seringkali kita menyangkal Tuhan. Ya, kita menyangkal Tuhan bukan dengan perkataan. Kalau kita menyangkal Tuhan dengan perkataan, wedi, takut. Ya, kita sering menyangkal Tuhan. Tapi seringkali kita menyangkal Tuhan itu bukan melalui perkataan, tapi seringkali kita menyangkal Tuhan melalui sikap. Kalau enggak pernah berdoa, berarti sama saja menyangkal Tuhan enggak? Podoai. Ya. Kalau enggak pernah baca firman, ya, enggak punya ibadah, bacanya bolos-bolos, berarti sama saja menyangkal Yesus enggak? Podoai. Kita takut menyangkal Tuhan melalui perkataan, tapi sering kali kita menyangkal Tuhan lewat sikap. Ya, hati-hati. Kalau kita menyangkal Tuhan melalui sikap, Tuhan akan menyangkal kita di depan Bapa di sorga. Amin. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Sering kali kita kurang membaca firman Tuhan. Bahkan seacap kali kita tuh tidak pernah baca firman Tuhan. Ya. Sehingga apa terjadi? Ketika kita kurang membaca firman Tuhan, apalagi kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka apa terjadi? Maka catat baik-baik, maka akan timbul ya dalam hidup kita itu kedagingan dan manusia lama kita akan timbul kembali dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika kita kurang membaca firman Tuhan, apalagi
tidak pernah baca firman Tuhan, maka ya saat tetap baik-baik, kedagingan dan juga manusia lama kita akan timbul kembali. Yaitu ketika kita membiarkan dehidrasi atau kekeringan jiwa kita itu, kita biarkan terus berlangsung. Ya, terus ketika kita terus biarkan terus itu kekeringan rohani terjadi, ketika kita terus biarkan dehidrasi rohani itu tetap terjadi, maka akan muncul ya di dalam hidup kita kedagingan dan juga manusia lama kita akan muncul kembali. Kenapa ini terjadi? Karena kita kurang baca firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan. Amin. Kenapa ini terjadi? Sebab tidak ada yang bisa yang mau menyatakan kesalahan kita. Sebab nggak ada kita tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hidup kita. Tidak ada yang nuntun kita untuk bagaimana cara kita memperbaiki hidup kita. Kita tidak ada yang menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk kita hidup dalam kekudusan. Tidak ada yang nuntun. Dan semua itu kita seringkali kita tidak tahu kalau kita ini salah. Ya, kenapa? Kita anggap selalu kita benar karena tidak pernah baca firman. Jadi tidak ada yang menyatakan kesalahan kita. Ya, karena kita jarang baca firman Tuhan. Bahkan kita tidak ada yang menuntun kita hidup dalam kebenaran dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki hidup kita. Kenapa? Karena kita baca firman Tuhan. Ya, semua itu ya tuntunan kita supaya kita hidup dalam kebenaran dan yang bisa menyatakan kesalahan kita, itu semua kita dapatkan hanya ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kita ini salah? Tidak ada yang bisa menyatakan kesalahan kita. Bagaimana itu kita tahu bahwa kita ini, bagaimana tahu cara kita memperbaiki hidup kita? Karena tidak ada yang nuntun. Yang bisa menuntut apa? Ya hanya firman itu. Amin. Dan bukan itu saja, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka dikatakan perjalanan kita pasti berhasil, dan bukan hanya berhasil tapi juga beruntung. Yesaya 1:8. Amin. Ya, betapa pentingnya firman Tuhan itu. Amin. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ya, firman Tuhan, Yesus pernah berkata begini. Ketika engkau hidup, aku memanggil engkau hidup, ya, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita hidup di dunia ini, dikatakan juga Tuhan Yesus berkata, kita ini seperti domba diutus ke tengah serigala. Nah, serigala itu adalah hewan yang kejam dan licik. Dia sudah kejam, licik. Dunia ini adalah dunia yang kejam dan licik. Nah, kita ini hidup di dunia yang kejam dan licik ini. Nah, kita ini diibaratkan seperti domba, dan saya beritahu, domba itu adalah hewan yang paling lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Dia tidak punya senjata untuk menghadapi musuh. Dia tidak punya tanduk. Tanduknya apa? Ada tanduk yang melengkung ke dalam. Gimana bisa nanduk musuh? Nah, satu-satunya yang dia punya kekuatan cuma satu, yaitu mengandalkan pemimpinnya saja, mengandalkan gembalanya saja. Sama, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi iblis, tidak mungkin bisa menang. Nah, satu-satunya yang bisa kita menang ketika kita mengandalkan pemimpin kita, mengandalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus, mengandalkan senjatanya Tuhan kita. Nah, itu betapa pentingnya kita perlengkapan senjata Allah. Kita butuh itu. Ya, Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Nah, kita lihat terus 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu dengar baik, musuh kita tidak main-main loh. Ya, musuh kita bukan yang kacang-kacang yang kecil, bukan. Musuh kita ini bikin ribut sorga. Pernah bikin ribut sorga loh. Tidak percaya? Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ya. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Perang loh sorga ya terus. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dengar baik, musuh kita tuh tidak main-main. Si Satan nih loh, yang pernah bikin ribut sorga. Sorganya bikin ribut, berarti tidak main-main, dia punya kekuatan. Sorga itu dia pernah bikin ribut. Perang sama Mikael, panglima malaikat. Perang dan kalah, itu Satan sama anak buahnya kalah. Lalu begitu kalah dibuang ke mana? Ke bumi. Nah, ini yang kita hadapi. Jangan main-main. Makanya firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga. Musuhmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mendak menelan mangsanya. Jangan main-main. Musuh kita bukan kacang-kacang. Tapi saudara perlu takut. Karena Tuhan mereka tidak diberikan kekuatan, mereka itu kuasanya mereka itu dibatasi oleh Tuhan. Tidak usah takut. Yudas 1 ayat 6. Ya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ditahan oleh Tuhan. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, tidak usah takut. Tapi kita punya musuh yang tidak main-main. Bapak Ibu dengar, tadi kita diberikan kekuatan untuk menghadapi musuh. Kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Yang kita baca tadi Efesus 6 ayat 13 sampai 17, itu semuanya senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita, itu senjata untuk kita bertahan. Semuanya untuk bertahan. Ya, tapi ada satu senjata yang kita untuk menyerang. Ada satu yang Tuhan berikan kepada kita. Semua senjata yang kita baca tadi Efesus yang dibaca berbaju sirakan baju keadilan dan kebenaran apa saja, itu semua untuk kita bertahan. Tapi ada satu senjata untuk kita menyerang. Apa itu senjatanya? Ayat 17 ya, Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini senjata untuk menyerang, yaitu pedang roh itu firman Allah. Amin. Ya, waktu Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu menjawab dengan menghadapinya dengan ada tertulis selalu. Dia menghadapi dengan firman. Hadapi masalahmu dengan firman. Amin. Kenapa? Sebab kenang dengan firman Allah. Kenapa? Sebab Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan itu hidup dan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini senjata untuk kita menyerang. Pedang roh itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dia hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Waktu kita menggunakan firman Tuhan itu, dia akan pergi seperti pedang bermata dua menyerang musuh kita, termasuk penyakit itu. Makanya saya itu berusaha untuk menghafal ayat firman Tuhan. Saya sejak tahun 90-91 saya bertobat itu karena gangguan stres berat ya, lalu serangan ke jantung. Waktu saya disembuhkan, waktu itu saya bercoba untuk menghafal firman Tuhan supaya fokus pandangan saya, pikiran saya bukan pada penyakit, tapi pada firman Tuhan. Dan saya disembuhkan, saya bergumul 2 tahun, saya sembuh. Sejak saat itu sampai sekarang, saya sudah bernazar sama Tuhan. Saya tidak akan minum obat, tidak pernah ke dokter. Ya, dan sudah kurang lebih 34 tahun. Saya tidak pernah minum obat dan tidak pernah ke dokter, ke rumah sakit. Hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata. Bahkan Ibrani 1 ayat 3, firman Tuhan itu penuh kuasa.
Duh, luar biasa. Yohanes 6 ayat 63, catat saja. Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Amin. Lukas 16 ayat 17, firman Tuhan itu tidak pernah batal, tidak pernah gagal. Amin. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, selalu berhasil. Ya, ini yang harus dibaca. Roma 4 ayat 17, firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada mujizat jadi ada. Mujizat melalui gunakan firman Tuhan itu. Amin. 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 Ya, Bapak yang dengar baik. Ya, tadi saya katakan bahwa ketika kita kekurangan firman, tidak kurang baca firman, apalagi tidak pernah baca firman Tuhan, maka akan timbul dalam hidup kita keinginan daging atau juga manusia lama kita akan timbul kembali dalam hidup kita. Sehingga apa terjadi? Kita mulai mutung sama Tuhan, kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan, kita mulai marah sama Tuhan, ya, mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Dan saya beritahu, dosa yang Tuhan paling sudah tidak suka adalah dosa yang bersungut-sungut. Dosa yang suka menggerutu, ini yang Tuhan paling tidak suka. Bahkan sampai ketika bangsa Israel, ya, bersungut-sungut, apa yang terjadi? Satu generasi dihabiskan sama Tuhan, dibunuh sama Tuhan. Satu generasi ketika bangsa Israel. Kenapa? Waktu bangsa Israel bersungut-sungut menggerutu, Tuhan itu murka. Bahkan Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri. Ulangan 1 ayat 34 sampai 36. Ulangan 1 ayat 34, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tuhan sampai bersumpah, ya. 35, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. 36, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut menggerutu, Tuhan marah, Tuhan murka. Bahkan sampai Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dia bersumpah demi dirinya bahwa satu generasi ini ya, yang bersungguh-sungguh ini akan dihabiskan, tidak sampai masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Cuma hanya si Kaleb bin Yefune. Bahkan Musa sendiri tidak masuk, karena yang nulis kitab Ulangan ini kan Musa. Musa aja tidak masuk dalam tanah Kanaan. Ayat 37. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Musa tidak masuk loh. Ya. Kenapa, saudara? Karena bersungut-sungut. Sudah enak-enak, sudah dikeluarkan dari penjajahan di Mesir, sudah dikeluarkan. Nah, dan untuk mengeluarkan dari bangsa Israel ini dari penjajahan Mesir ini tidak main-main. Tuhan harus pakai 10 tulah. Bahkan bukan itu saja, sampai Tuhan membelah laut, terberau dibelah. Bahkan Tuhan pakai tiang awan dan tiang api untuk menuntun mereka supaya keluar dari tanah penjajahan di Mesir. Untuk sudah disediakan tanah perjanjian, tanah Kanaan, sudah tempat yang enak, subur, nggak ada macam-macam, pokoknya enak situ, nggak dijajah, sudah disiapkan. Masih bersungut-sungut, memang harus melewati padang gurun, harus melewati padang gurun. Untuk mencapai berkat mujizat harus ada melalui proses. Masih diproses minta balik mana lo, ya apa ini? Minta kembali. Ya, ingat, jalani proses itu tanpa protes, pasti sukses. Karena Tuhan sudah sediakan. Roma 8 ayat 18. Di ujung masalah, di ujung persoalan, di ujung penderitaan, ada kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Roma 8 ayat 18. Amin. Di ujung masalah itu Tuhan sudah sediakan. Dan di ujung sudah ada tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu sudah Tuhan sediakan. Masih bersungut-sungut loh. Sampai Tuhan itu murka, sudah dikeluarkan pakai 10 tulah, pakai selator berat dibelah 2, masih kok bersungut-sungut aja. Ingin balik. Loh, apa yang dibersungutkan oleh mereka? Apa yang mereka sungutkan kepada Tuhan? Apa yang mereka sungutkan? Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Masalah apa sih? Masalah yang sederhana saja. Bilangan 11 ayat 4.
orang-orang bajingan yang ada di antara Dikatakan mereka orang bajingan ya mereka. kemasukan nafsu rakus. Rakus, kena rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Duh. Ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Loh, lihat. Ya, mereka bersungut-sungut hanya masalah apa? Masalah perut. Panganan tok. Ya, hanya masalah panganan, ingin balik ke tempat mau dijajah lagi. Padahal sudah disediakan tempat yang subur. Ya, hanya masalah makanan tok. Ingin balik dijajah. Makanya Tuhan mangkel marah tuh, ya, murka ya, Tuhan. Ya, sudah dikeluarkan dari penjara, masih ingin balik hanya masalah perut tok. Sehingga apa terjadi? Satu generasi itu dibunuh oleh Tuhan. Semua orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas itu habis. Diselesaikan sama Tuhan. Yang 20 tahun ke bawah itu yang bisa masuk dalam tanah Kanaan bersama Kaleb bin Yefun dan juga Yosua. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-26 sampai 30. Umur 20 tahun ke atas, yang tua-tui itu yang suka bersungut-sungut amblas semua. Bilangan 14 ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun. 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi dua orang yang masuk bersama umur yang 20 tahun ke bawah yang enggak bersungut-sungut. Ya, itu yang tidak masuk tanah yang tidak masuk yang dihakimi oleh Tuhan, yang dibunuh oleh Tuhan. Yang 20 tahun ke bawah semua itu masuk dalam tanah perjanjian. Amin. Jadi dosa yang Tuhan tidak suka itu adalah bersungut-sungut. Ya, sudah diberkati, masih dikasih ambekan, dikasih hidup, masih bersungut-sungut, masih kurang aja. Ya, ayo Bapak Ibu, dengar baik. Saya mau beritahu, Bapak Ibu ya, jarak antara Mesir ke Kanaan itu cuma 2 minggu saja. Tapi kenapa kok sampai 40 tahun? Karena bersungut, diputar-putar sama Tuhan. Kan 40. Jaraknya dari waktu siapa itu? Saya lupa ya. Si Yakub itu mau ke Mesir, itu cuma 2 minggu saja. Perjalanan itu cuma 2 minggu. Dari Mesir ke Kanaan itu cuma 2 minggu saja. Ya, artinya sebetulnya 2 minggu saja mereka bisa melihat masa depan yang cerah. Cukup 2 minggu bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Mereka cukup menderita berapa lama? Ya, mereka cukup menderita berapa lama? 2 minggu saja. Tapi karena bersungut-sungut 40 tahun. Makanya saya beritahu pada saudara, kalau miskin suwe-suwe. Ya, jangan lama-lama. Ya, kalau sakit itu menderita jangan suwe-suwe wis. Cukup paling lama berapa? 2 minggu. Bisa paling suwe wis. Enggak usah lama-lama. Yang bikin lama apa? Bersungut-sungut itu. Ya, Tuhan enggak suka itu bersungut-sungut. Amin. Bersungut-sungut jangan lama-lama, yuk suwe-suwe. Jangan bersungut-sungut. Kalau miskin jangan lama-lama, yuk suwe-suwe. Amin. Ya. Kalau menderita jangan lama-lama. Ya. Cukup berapa lama? Paling lama? 2 minggu. Amin. Ya. Bapak Ibu ya, ketika Tuhan mengizinkan kita proses ya, proses ini sedang Tuhan menunjukkan kita ke tempat yang subur, tempat yang diberkati Tuhan. Ketika kita hendak masuk dalam masalah, pergumulan, Tuhan izinkan masuk penderitaan, jangan kau bersungut-sungut, tapi mengucap syukur saja. Kenapa kita harus mengucap syukur? Saya minta tim musik. Ketika ya kita mengucap syukur, Bapak Ibu dengar baik, berarti kita itu sedang mengalihkan.
Ya. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, berarti kita ini mengalihkan pandangan kita, fokus pandangan kita dari masalah kepada janji Tuhan. Amin. Ketika kita mengucap syukur, Bapak Ibu dengar baik. Ketika kita mengucap syukur, berarti kita sedang mengalihkan pandangan kita dari penderitaan menuju ke janji Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, berarti kita mengaminkan penyertaan Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Kenapa? Seperti Tuhan berkata, dia adalah Tuhan Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Artinya Tuhan tidak bisa tidak menyertai. Karena Tuhan berkata, aku Immanuel, berarti dia menyertai. Cuma kita yang tidak mau disertai, maunya jalan sendiri. Ya. Tuhan tidak bisa tidak menyertai. Karena apa? Karena dia berkata, aku Immanuel. Ya, itu sebabnya mari ya kita datang kepada Tuhan. Tangannya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun penderitaanmu, catat baik-baik. Ya, tangan Tuhan selalu terbuka. Dan dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan engkau kelegaan. Datang kepadaku, aku akan berikan engkau kelegaan. Amin. Hanya dengan Allah saja. Ketika kita dekat Tuhan, kita mengalami ketenangan, kita punya kekuatan yang baru. Amin. Kita berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan dengan iman. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, sehingga kami sungguh hidup melalui ketenangan dalam hidup kami, karena kami selalu dekat dengan Tuhan. Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami mengalami tekanan hidup, kita mengalami dehidrasi rohani, satu-satunya seperti pemazmur berkata, dia berkata bahwa seperti rusa yang rindu akan air sungai, jiwaku haus akan Tuhan, jiwaku hanya ingin dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita mampu untuk mengatasi setiap tekanan hidup maupun dehidrasi rohani yang melanda kita. Terima kasih Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, sehingga hidup kami selalu mengalami sukacita ketenangan di dalam Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan, persekutuan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami, ampuni kami, sucikan kuduskan hidup kami, supaya kami layak masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Terpuji Tuhan kau selamanya, di dalam nama Yesus semua siap masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi
janji. Dengan percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini kami banyak memuji membesarkan Engkau. Kami mengalami kuasa Tuhan di tempat ini. Bahkan malam hari ini kami juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang kami percaya. Ketika kami manunggal dengan tubuh dan darah Yesus, kehidupan kami diperbaharui. Kehidupan kami mengalami pemulihan. Bahkan sakit penyakit kami boleh disembuhkan. Setiap organ-organ tubuh yang bermasalah, malam hari ini juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Segala pokok doa kami Tuhan dengar. Tuhan membuka jalan yang baru bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan pakai memberitakan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami ke depan dibekali dengan firman Tuhan. Kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan, dalam pelayanannya, pengembalaannya, dimanapun berada Tuhan berkati. Kesehatan hamba-Mu Tuhan berkati, bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Gembala di tempat ini beserta keluarga, Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami rindu memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita. Kami rindu memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali, persembahan Tuhan dapat dijalankan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Satu kali lagi dengan percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mulai bagi Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Maaf Bapak Ibu, sedikit pengumuman, anak kasih dan anugerah Tuhan, Ibu Gembala, Ibu istri saya beberapa hari yang lalu berulang tahun. Jadi kita jangan pulang dulu, nanti biar siapa Meta yang pimpin ya untuk ulang tahun ya, ibadah, maksudnya untuk doa Ibu Gembala yang berulang tahun ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, oleh kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sehingga lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap umat Tuhan yang sakit Tuhan berikan jamah, sembuhkan mereka oleh Tuhan sembuh. Yang imannya lemah dibangkitkan iman mereka. Juga mereka Tuhan dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan rumah tangga, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang berikan jalan keluar, jadikan mereka lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang sedang di pekerjaan berikan yang terbaik. Juga kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang cukupkan berkat dari utara sampai barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy dimanapun berada. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil. Tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, dan juga keterampilan, semangat belajar, dijauhkan pada pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga dijauhkan pergaulan yang dan terbaik Tuhan sediakan bagi mereka, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap program PDL Roy Tuhan memberkati, khususnya untuk retreat minggu depan Tuhan yang juga memberkati. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat ganda. Tim musik bersama WL Singer, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah sediakan berkat makanan dan minum sebelum kami menikmati. Sucikan kudus firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga baru. Tuhan tambahkan untuk kami Tuhan yang melayani Tuhan lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Pimpin serta lindungi, tibakan di selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus dua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh dengan kasih Kristus Saudara Richard minta tolong berdoa buat Ibu Gembala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke, Bapak Ibu, kita doakan bareng-bareng untuk Ibu Gembala kita supaya imannya semakin bertumbuh. Oke, mari kita doa bareng-bareng. Pak Edi, anaknya nggak ikut? Boleh kumpul untuk keluarganya Pak Edi. Oke, Bapak Ibu, kita ulurkan tangan kita ya ke keluarganya Pak Edi, termasuk Bu Edi ya.
Nah. Oke, kita ulurkan ya tangannya kita ke Bu Edi dan keluarganya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan, kalau Bu Edi boleh bertambahnya usia itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau yang selalu jagai dia, Engkau yang selalu berkati dia, Kau berikan urapan imannya, Kau tumbuh-tumbuhkan. Tuhan, jagai juga keluarga besarnya, jagai semua keturunannya akan diberkati dengan luar biasa. Bukan hanya masalah materinya, tapi masalah kerohaniannya. Tuhan, Kau yang tumbuhkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama Tuhan, seluruh para jemaat mendoakan Tuhan untuk Bu Edi bersama dengan keluarganya selalu diberikan penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga PD ini Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, menghasilkan orang-orang yang punya kerohanian yang berkualitas, bukan hanya sebagai pengikut Kristus tapi menjadi muridnya Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.